Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tommy Syuali Rozak. Dan di sini saya akan memberikan sedikit informasi tentang apa sih silabus itu dan isi-isinya, serta apa sih RPP itu, seperti fungsinya dan tujuannya, serta langkah-langkah menyusun RPP tersebut. Oke, selanjutnya kita cek di PowerPoint berikut ini. Oke, di sini saya akan menjelaskan apa itu silabus. Silabus adalah rencana pembelajaran pada suatu kelompok mata pelajaran atau tema tertentu yang mencangkup standar kompetensi dasar, materi pokok atau pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator pencapaian kompetensi untuk penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar. Lalu kita berlanjut ke manfaat silabus. Silabus ini bermanfaat sebagai pedoman pengembangan perangkat pembelajaran lebih lanjut, mulai dari perencanaan, pengelolaan kegiatan pembelajaran, dan pengembangan penilaian. Oke, next kita lanjut ke isi dari silabus. Pertama ada identitas mata pelajaran. Identitas sekolah meliputi nama, satuan pendidikan, dan kelas. Kompetensi inti, kompetensi dasar, tema, atau ini dikhususkan untuk SD atau MI atau STLB atau paket A dan lain-lain. Materi pokok memuat fakta, konsep, prinsip, dan prosedur yang relevan dan ditulis dalam bentuk butir-butir sesuai dengan rumusan indikator pencapaian kompetensi. Pembelajaran yaitu kegiatan yang dilakukan oleh pendidik dan peserta didik untuk mencapai kompetensi yang diharapkan. Lalu, penilaian merupakan proses pengumpulan dan pengelolaan informasi untuk menentukan pencapaian hasil belajar. Alokasi waktu, dan terakhir sumber belajar dapat berupa buku, media cetak, dan elektronik. Alam sekitar atau sumber belajar lain yang relevan. Oke, setelah kita mengetahui apa itu silabus dan isi-isinya, lalu kita beranjak pergi ke RPP. Apa itu RPP? Tapi sebelumnya saya tegaskan dulu. Suatu kegiatan pembelajaran diperlukan sebuah rencana agar pembelajaran tersebut dapat berjalan dengan baik. Berikut dijelaskan beberapa hal mengenai RPP. Pengertian RPP: rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP adalah rencana yang menggambarkan prosedur dan pengorganisasian pembelajaran untuk mencapai satu kompetensi dasar yang ditetapkan dalam standar isi dan dijabarkan dalam silabus. Lalu kita beralih ke tujuan dari RPP. Yang pertama, mempermudah, memperlancar, dan meningkatkan hasil proses belajar mengajar. Yang kedua, dengan menyusun rencana pembelajaran serta profesional, sistematis, dan berdaya guna, maka guru akan mampu melihat, mengamati, menganalisis, dan memprediksi program pembelajaran sebagai kerangka kerja yang logis dan terencana. Setelah itu, kita lanjut ke fungsi dari RPP. Sebagai acuan bagi guru untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar atau kegiatan pembelajaran agar lebih terarah dan berjalan secara efektif dan efisien. Lalu yang terakhir, apa saja sih langkah-langkah menyusun RPP?
Yang pertama, menuliskan identitas mata pelajaran yang meliputi sekolah, mata pelajaran, tema, kelas atau semester, alokasi waktu. Yang kedua yaitu menuliskan sumber kompetensi. Yang ketiga, menuliskan kompetensi dasar. Yang keempat, menuliskan indikator pencapaian kompetensi. Yang kelima, merumuskan tujuan pembelajaran. Yang keenam, materi ajar atau materi yang diajarkan seperti konsep. Dan yang terakhir adalah alokasi waktu. Nah, setelah kita mengetahui PowerPoint tadi, kita pasti bisa membedakan dong apa itu RPP, apa itu silabus, dan gimana sih langkah-langkah menyusun RPP tersebut. Serta kita juga mengetahui fungsi dan tujuan dari RPP. Oke, singkat saja dari saya. Terima kasih atas waktu yang sudah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.